warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lucia dengan NIM 2015-1090-1029, mahasiswi penyuluhan pertanian Universitas Jember, dan rekan saya yang bernama Arti Hana Lastari dengan NIM 2015-1090-1030, mahasiswa penyuluhan pertanian Universitas Jember. Di sini kami berdua akan memberikan penyuluhan kepada bapak-bapak ibu semuanya dengan media peta singkat terkait dengan materi budidaya wortel. Ini adalah peta singkat yang telah kami buat. Nah, sebelumnya apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah menanam wortel? Jikalau belum, ini kami akan menjelaskan mengenai budidaya wortel. Dalam peta singkat budidaya wortel ini terdiri dari beberapa sub-judul yang akan kami bahas. Yang pertama terkait dengan persiapan lahan dan penanaman. Yang kedua terkait dengan pemeliharaan wortel. Yang ketiga terkait dengan panen dan pasca panen wortel. Saya akan menjelaskan terkait dengan persiapan lahan dan penanaman wortel, di mana dalam persiapan lahan ini harus dilakukan beberapa minggu sebelum tanam, yaitu dengan mencangkul tanah sedalam 40 hingga 50 cm. Kemudian beri pupuk kandang sebanyak 1,5 kg per meter persegi. Selanjutnya yaitu pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ini tergantung pada ukuran dan kondisi lahan masing-masing. Pembuatan bedengan ini dengan ukuran panjang 10 cm, dengan lebar 100 cm dan tinggi 15 cm. Kemudian buat alur garis memanjang pada bedengan seperti yang ada pada gambar tersebut. Kemudian yaitu tabur benih. Nah, mungkin para bapak-bapak dan ibu-ibu bingung nih akan memilih varietas apa dalam menanam wortel. Kami di sini memberikan beberapa contoh varietas yang baik dan unggul untuk menanam wortel. Di antaranya yaitu varietas Kipanas dan varietas Kirana. Nah, kedua varietas itu dapat meningkatkan produktivitas wortel bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pemeliharaan wortel. Yang pertama yaitu penaburan pupuk urea, TSP, dan KCL dengan dosis masing-masing. Pada pupuk urea 100 kg per hektar, pada pupuk TSP 100 kg per hektar, dan pada pupuk KCL 30 kg per hektar. Kemudian yaitu penyiraman. Penyiraman ini dilakukan hingga biji berkecambah. Selanjutnya yaitu penyiangan gulma. Penyiangan gulma ini yaitu mencabut tanaman yang sekiranya mengganggu pada tanaman wortel. Seperti yang pada di gambar ini terdapat gulma yaitu rumput dan juga bayam. Nah, selanjutnya itu ada pembumbulan. Pembumbulan perlu dilakukan untuk menutupi umbi akar sehingga tidak terdapat warna hijau pada umbi. Selanjutnya yaitu ada fumigasi, di mana fumigasi adalah cara atau metode dalam pengendalian hama seperti ulat daun dan kutu daun yang ada pada wortel. Kemudian selanjutnya ada solarisasi, di mana solarisasi ini adalah cara alternatif untuk mengendalikan hama seperti nematoda. Kemudian ada sanitasi, di mana sanitasi ini adalah pemangkasan atau pemotongan daun yang terserang hama ataupun penyakit. Tahapan yang terakhir yaitu terkait dengan panen dan pasca panen, di mana yang pertama yaitu ada pengumpulan hasil, di mana pengumpulan hasil ini dilakukan dengan mencabut umbi wortel yang sudah siap panen, yang berkisar antara umur 3-4 bulan, yang ditandai dengan adanya warna kuning yang wajar terhadap daun wortel, dan ditandai dengan adanya umbi yang berukuran diameter 2 cm ataupun lebih. Kemudian yang kedua itu ada pembersihan, di mana pembersihan ini adalah membersihkan tangkai ataupun kotoran tanah yang menempel pada wortel. Kemudian tahapan yang ketiga ada pencucian dan penirisan, di mana wortel yang sudah dipanen dikumpulkan dan segera dicuci, kemudian ditiriskan agar air pada wortel telah hilang dan tidak mudah cepat busuk. Nah, yang keempat itu ada penyortiran. Penyortiran itu penyeleksian wortel di mana dikumpulkan berdasarkan ukuran besar dan kecil, dan juga wortel yang bagus dan wortel yang rusak. Di mana wortel itu nanti yang besar dikumpulkan pada wortel yang besar, dan wortel yang kecil dikumpulkan dengan wortel yang kecil, dan wortel yang rusak atau busuk itu dikumpulkan menjadi satu agar tidak tercampur. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Wortel yang telah disortir tadi dikumpulkan pada tempat yang
lembab dan tidak terlalu banyak air agar wortel tersebut tidak mudah busuk. Yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan ini dilakukan apabila petani ingin menjual wortelnya kepada tengkulak maupun ke pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah sudah paham mengenai budidaya wortel? Jika memang ada yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan tulis pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada kolom komentar. Sekian penyuluhan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.